jumpa kembali. Setelah sekitar 200 hari masa pemerintahan Prabowo Gibran, publik melihat ada sejumlah langkah-langkah nyata, langkah-langkah real yang sudah diambil. Mengiringi langkah-langkah nyata yang sudah diambil itu, tentu banyak komentar ya, masukan, pendapat, saran, kritik, dan segala macam yang disampaikan dengan alasan masing-masing. Yang jelas, langkah-langkah yang diambil Prabowo itu, pemerintahan Prabowo itu, langkah-langkah yang menimbulkan perhatian banyak pihak. Dinamikanya menjadi perhatian publik. Nah, berikut ada pandangan atau komentar yang mengatakan bahwa kebijakan Pak Prabowo itu kurang cerdas, kemudian kurang serius urus masyarakat. Kemudian ada yang mengatakan cacat dari segi logika. Cacat dari segi logika. Dan bahkan ada yang mengatakan berbahaya langkah-langkah yang diambil. Nah, bagaimana persisnya komentar itu dan siapa yang menyampaikannya? Kita saksikan berikut ini. Kenapa kita tidak berbicara pajak kekayaan? Orang-orang yang selama ini melarikan kekayaan negara kita yang disebutkan oleh Pak Prabowo, kenapa itu tidak dikejar? Jumlahnya triliunan rupiah. Baik. Jadi cerdas sedikitlah mengurusi negara ini. Cerdas sedikitlah mengurusi negara ini. Gitu kenapa? Ya. Dengernya tuh enak ya. 3 juta rumah buat rakyat. Sebagai bagian dari bangsa ini tentunya kita senang dong. Ya. Segala sesuatu yang dibangun, dibuat untuk rakyat, kita pasti gembira. Tapi bagaimana menuju ke sana? Semuanya indah. Sekarang rakyat mau tahu caranya bagaimana ke sana. Angkanya bagaimana. Bagaimana lu dapatkan 300 juta meter tanah untuk membangun 3 juta rumah itu. Bisa dapat tanahnya, bisa. Jangan-jangan di gunung-gunung sana. Seperti yang diberitakan di TV tadi kan disampaikan, banyak yang tidak terpakai, tidak terjual, mangkrak, sudah jadi nggak dipakai, aksesnya susah. Jadi gini, kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Pak Prabowo dan Pak Gibran itu berasumsi bahwa masyarakat Indonesia yang stunting, yang jumlahnya secara data statistik memang sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak, itu diakibatkan oleh gizi yang sedikit. Gizi yang sedikit harus bisa diatasi dengan cara makan yang cukup. Karena makan yang cukup itu dibutuhkan, maka harus ada makan siang gratis. Jadi makan siang gratis itu dilakukan untuk apa? Agar SDM di Indonesia itu baik, tidak ada yang stunting dengan runutan logika yang seperti itu. Tetapi masalah logika yang tadi itu ada masalah, ada cacat logika di situ. Ada cacat logika di situ. Saya mohon maaf ya, tapi kan ini mas harusnya dilihat nanti setelah 5 tahun ke depan kayak gimana gitu ya. Tapi secara logika ini salah gitu. Salahnya itu di mana? Salahnya itu adalah mereka beranggapan bahwa kurang gizi sama dengan kurang makan, sehingga harus dikasih makan siang gratis gitu. Nah di Indonesia kurang gizi itu tidak berarti kurang makan. Mungkin di antara teman-teman di Dewan Pakar, saya sendiri yang against it. Saya sendiri yang tidak setuju dengan dibentuknya Danantara, ya kan ya. Nah setelah saya tanya-tanya, ya kan, setelah saya korek-korek dari teman-teman, ya saya baru dapat tahu bahwa ide mendirikan Danantara ini adalah kembali lagi mengumpulkan semua aset di dalam satu rumah yang namanya Super Holding. Lantas, 7 BUMN ini ya? BUMN, 7 BUMN ini at least untuk sementara, untuk tranche pertama. Lantas dengan adanya aset itu, seolah-olah aset ini bisa menghasilkan dana, artinya apa? Bisa disekuritisasi, ya, artinya bisa digadaikan, quote unquote, untuk menggalang dana, dan dana itu dipakai untuk pembangunan. Ya, pembangunan hilirisasi lah, pembangunan infrastruktur mungkin, dan segala macam pembangunan. Nah saya bertanya, apa segampang itu dengan aset ini ya lantas kita bisa menggalang dana? Ya kan, sebab dana ini digunakan untuk yang berada di luar aset ini, gitu kan ya, yaitu untuk kembali lagi hal-hal yang di luar ya, company-company yang ada di dalamnya. Nah jadi saya tidak merasa bahwa visi misinya dan antara ini masuk akal.
Kemarin beredar isu sebelum peresmian Danantara oleh Pak Prabowo bahwa tujuan daripada Danantara ini adalah untuk mengumpulkan 1% sampai 5% dari net profit BUMN masukin ke dalam satu entity ini, lantas diinvestasikan di mana-mana gitu kan ya. Lantas ya tujuannya adalah kembali mengelola dividen 1,5% dari keuntungan BUMN. Lah kalau itu doang visi misinya, kenapa harus bikin super holding? Ya kan, bikin aja semacam SPV, ya kan, special purpose vehicle, ya kan, yang mengelola dividen-dividen BUMN, gitu loh ya. Jadi itu pun nggak masuk akal buat saya ya. Nah misalnya begini, saya usulkan begini, daripada membentuk suatu super holding, mendingan membentuk fund. Iya, kayak saya misalnya, saya sedang membentuk apa yang namanya green fund. Fund gampang auditnya, gampang GCG-nya, iya kan ya, gampang transparansinya. Ya kan, semua kalau ini kan satu kapal besar, padahal cuma untuk mancing ikan cupang. Itu kan istilahnya kan, Anda pakai kapal besar sekali mau ngapain? Mancing ikan cupang, ya kan, kecuali paus gitu kan. Prof, jangan bercanda loh, ini bukan perusahaan-perusahaan kecil, dan yang lebih parah lagi, ini saya selalu wanti-wanti, saya udah katakan juga di Dewan Pakar bahwa kok bank dimasukin, bahaya loh, yang BRI, BNI, Mandiri dimasukin ke dalam Danantara. Bahaya loh, yang BRI, BNI, Mandiri dimasukin ke dalam Danantara. Bank itu kan memiliki systemic risk, ya kan? Kalau ada apa-apa dengan satu bank, ini bisa collapse the whole the entire economy, ya kan ya? Jadi jangan bercanda sama bank, ya itu satu, ya kan? Yang kedua, kok kita tidak pernah belajar dari Krismon tahun 98, ya kan? Dengan ada bank, dengan adanya bank dan korporat di dalam satu rumah, itu persis seperti kejadian tahun 90-an. Pemilik bank punya perusahaan-perusahaan yang mana perusahaan-perusahaan ini didanai oleh banknya sendiri, akhirnya collapse.